podcast inspiratif, solidaritas, inspiratif, aktual, partisipatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di podcast API, alumni podcast inspiratif FISIP Universitas Bengkulu, dengan solidaritas, inspiratif, aktual, dan partisipatif. Saya Niken Purnama, staf Divisi Media dan Informasi BEM FISIP Universitas Bengkulu, dan hari ini saya akan menemani kalian dalam episode ke-11 yang pastinya sangat istimewa. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan seorang sosok yang luar biasa. Beliau adalah lulusan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu, yang kini menjabat sebagai reporter RBTV dari 2016 ya Pak? Yap. Sampai sekarang. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Perdi Duyansyah MIKOM. Selamat datang Pak Perdi. Selamat datang dek, jangan bapak lah, babang aja. Selamat datang Bang Perdi. Selamat datang, salam solidaritas. Kalau di FISIP dulu kan kayak gitu ininya kan. Iya, senang sekali bisa hadir di studio podcast API FISIP Uni. Bagaimana kabarnya Bang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ini kan kayak gitu dulu kan. Kalau yel-yel kan. Sebelum kita mulai nih Pak, hari ini tema besar kita adalah peluang tantangan digitalisasi era AI. Tentu topik ini sangat relevan ya Pak di era yang sekarang ini. Nah Pak, sebelum kita masuk terlalu jauh nih ke pembahasan AI dan digitalisasi media, saya ingin kembali mengajak Bapak ke masa-masa perkuliahan. Karena seringkali mahasiswa nih hanya melihat alumni yang hari ini, tapi tidak melihat bagaimana proses Bapak sampai bisa di titik sekarang ini. Nah Pak, mengingat kembali masa kuliah di FISIP Unip, apa sebenarnya yang pertama kali membuat Pak Perdi ini tertarik masuk ke dunia jurnalistik dan media? Oke. Jadi yang pertama sebenarnya kebetulan ini, Dek. Jadi dulu sebenarnya saya sama kayak ini Bung Yuriska kan. Kita masuk Unip ini jalur, kalau dulu itu jalur prestasi namanya, PPA. Kalau zaman itu dulu di 2010. Jadi masuk Unip itu sebenarnya yang milikan dulu orang tua. Pikir saya itu dulu ilmu komunikasi itu berkaitan dengan informatika. Teknik ya. Rupanya ilmu komunikasi ini berkaitan dengan ilmu sosial. Cuman ketika tes PPA kebetulan kita lulus kan. Jadi masuklah dari semester 1 sampai tamat itu alhamdulillah 4 tahun di 2014. Setelah masuk di ilmu komunikasi rupanya memang apa ya, asik juga kayak gitu kan. Jadi waktu berkuliah juga sempat aktif di beberapa organisasi termasuk BEM FISIP, kemudian di jurusan Ilkom, kemudian ada organisasi eksternal juga kan. Nah, jadi yang membuat kita pada waktu itu pikiran kita itu apa, terbuka kayak gitu kan. Dari dulu waktu zaman SMA masih ini deh, apa masih belum punya inilah kan. Waktu kuliah sudah mulai terbuka. Jadi memang saya dulu minat saya itu, kalau saya sudah tamat saya ingin bekerja itu di 3 kayak gitu kan, di dunia jurnalis, kemudian di dunia akademisi, mimpi saya waktu itu, kemudian ketiga di dunia usaha kayak gitu kan, punya usaha sendiri kayak gitu. Nah ternyata ketika tamat saya terjun ke dunia jurnalis dari 2016 sampai saat ini, dan asik kayak gitu dek. Asiknya saya malahan orientasi berpikir saya malah berubah kayak gitu kan. Jadi saya lebih suka kini kerja itu di lapangan kayak gitu. Karena tidak ada maksudnya sesuai lah dengan passion saya kayak gitu kan. Jadi seperti di kantor juga saya beberapa kali juga pernah ditawarin untuk di kantor, saya lebih memilih di lapangan dan memang asik kayak gitu dunia jurnalis gitu. Sehingga sampai saat ini kan kayak gitu. Itu jadi memang dari kuliah ketika berproses di kampus membuka pikiran saya untuk mengapa saya berpikir ketiga profesi itu yang ingin saya dapatkan pada waktu itu. Karena menurut saya 3 profesi inilah yang membuat dalam tanda kutip merdeka kayak gitu. Saya merdeka karena dulu waktu saya kuliah, saya sering beberapa kali melakukan demo kan. Saya lihat dari wartawan yang sering meliput kan, nggak ada yang pakai, maaf ngomong kan, nggak ada yang formal, pakainya santai kayak gitu kan. Jadi tertariklah saya ke dunia
Itu. Jadi alhamdulillah kayak gitu. Luar biasa ya Bang perjalanannya. Juga sangat memotivasi kami sebagai mahasiswa FISIP. Nah, kita masuk ke tema utama kita, Pak. Pak Perdi kan udah lama nih di dunia jurnalis. Bagaimana Pak Perdi melihat perubahan dunia media dari era konvensional hingga sekarang yang serba media itu, Pak? Ya, jadi pertama kali saya masuk di dunia jurnalis itu di tahun 2016 itu memang perubahan itu berlangsung sangat cepat ya. Jadi saya dulu waktu baru pertama masuk itu media itu yang kita kenal itu media cetak, kemudian media elektronik, online sudah ada, cuma nggak terlalu banyak seperti saat ini kayak gitu kan. Dan juga saya masih ketemu itu Dek dulu waktu liputan itu jurnalis-jurnalis senior itu masih pakai tape recorder itu, masih ketemu saya yang menggunakan alat itu kan. Beberapa yang jurnalis yang memang sudah tua kan, kemudian masih yang metode mencatat pakai buku. Jadi ketika wawancara narasumber itu masih mencatat pakai buku gitu. Kalau yang mesin ketik pakai tangan itu masih nemuin nggak, Pak? Enggak, sudah komputer. Ya? Tapi Udah. itu kalau ketik sudah komputer. Cuman yang untuk di lapangan saya masih ketemu kayak gitu. Jadi kemudian juga untuk media tidak sebanyak saat ini kayak gitu pada waktu itu kan. Jadi memang proses perubahan itu berlangsung begitu cepat. Seperti dulu misalnya media sosial itu tidak seperti saat ini kayak gitu kan, yang bisa menjadi konten. Kalau dulu itu cobalah buka orang-orang yang punya misalnya medsos ya, bisa katakan Facebook atau Facebook lah yang paling lama mungkin kan. Itu pasti isi dari Facebooknya itu nggak ada yang konten. Kalau nggak buat status galau, kemudian ya, karena pada waktu itu kan masih terbatas kontennya kayak gitu kan. Nah, beriring perkembangan zaman, jadi saya menyaksikan bahwa memang perubahan sosial itu tidak bisa kita perubahan kalau di dalam teori sosial itu perubahan secara cepat itu revolusi gitu kan. Iya. Jadi revolusi media juga berevolusi saat ini kayak gitu kan. Jadi cepat, perubahan begitu cepat nggak bisa terbendung hingga saat ini kan singkatnya. Ini juga sudah serba cepat kalau kayak gini deh. Jadi kalau dulu saya ngetik berita misalnya kan, itu masih mau nunggu malam. Kalau saat ini sudah saya datang, saya ketik beritanya 5 menit udah bisa naik di online kayak gitu kan, atau di medsos kayak gitu. Karena memang perubahannya begitu cepat. Dan juga saat ini kan seperti tema kita pada hari ini kan artificial intelligence. Jadi saya menyaksikan, saya gen milenial ini. Jadi kami ini lahir di ketemu dari Gen Z, kemudian Gen Alpha juga di atas baby boomer. Jadi kami ini menyaksikan juga jadi kalau dulu kecil kami main dari bertemu dengan generasi-generasi yang tua kayak gitu kan, masih manual. Kalau dulu saya SMP, saya masih, kamu ketemu nggak disket namanya? Disket? Oh, enggak. Enggak ketemu disket kan. Jadi nyimpan memori itu enggak pakai flash disk. Nyimpan data itu pakai disket. Kemudian saya juga masih melihat orang masih menggunakan mesin tik. Jadi kami ini generasi kami ini menyaksikan hingga saat ini kan, di generasi milenial yang serba cepat, artificial intelligence. Saat ini ngomong, saya juga bisa menggunakan AI. Karena kalau saya nggak mengikuti perkembangan zaman, kita tergerus kayak gitu kan. Tapi banyak juga di generasi saya yang saat ini, apa tuh Cik, misalnya kalau masih mengkulung kan, cak mana caranya, nggak paham gitu kan. Jadi dituntut oleh perkembangan zaman, kita harus bisa berubah kayak gitu. Kalau enggak kita ketinggalan itu deh. Jadi hingga saat ini prosesnya begitu cepat perubahan itu. Itu. Kalau boleh tahu nih Pak, di tengah perubahan tersebut menurut Bapak nih ya, Abang. menurut Santai Abang nih, peluang terbesar apa yang saat ini dimiliki oleh jurnalis dan media lokal seperti Bengkulu melalui platform digital? Jadi saat ini memang platform digital ini dijadikan bahasanya itu penyanding deh. Jadi dia harus bisa berkolaborasi, misalnya kayak saya di media televisi. Jadi kita juga memanfaatkan selain televisi ada platform digital media sosial misalnya kan yang kita gunakan untuk karena masyarakat butuh cepat kayak gitu kan. Mau butuh informasi itu, cepatnya di mana? Buka di medsos ada kayak gitu. Melalui link-link gitu ya Pak? Melalui link. Kemudian untuk berita lebih dalamnya mungkin baru kita bisa buat di televisi. Coba lihat kalau kita buat konten atau ini kan pasti kan kita cuplikannya. Cuplikan kalau kita ini kita percepat. Karena memang
perubahan saat ini memang mengharuskan masyarakat itu gitu. Semuanya mau serba cepat. Generasi adik saat ini, Gen Z, nggak mau yang namanya hal-hal ribet, lama itu nggak mau, maunya cepat. Cuman ada bedanya deh. Apa bedanya? Bukan saya ini ya membandingkan atau seperti apa. Mungkin karena generasi kami dapat hal-hal yang memang dulunya apa ya? Itu tadi generasi sebelumnya juga kita menyaksikan. Jadi sudah terbiasa juga. Misalnya menunggu membuat sesuatu itu ketika membutuhkan waktu yang lama juga kita terbiasa. Kalau Gen Z pasti nggak mau, kemaunya cepat, ini cepat selesai, mau cepat selesai kayak gitu kan. Karena memang tuntutan zamannya seperti itu. Nah, perbedaannya juga Dek, saya juga merasakan karena dulu pernah menyaksikan juga di era-era sebelumnya kan. Kita juga terbiasa Dek. Misalnya daya ingat misalnya. Coba kalau seandainya saya saat ini hidup di ini pure saya menggunakan pola yang seperti saat ini kan, cepat ini mungkin untuk mengingat sesuatu juga susah gitu kan. Dia mungkin merasakan kan kayak gitu. Memang saya berpikir kayak gitu. Karena kenapa Dek? Jujur saja memang AI seperti AI saat ini. Untuk memasukkan suara dia sudah bisa dubbing, untuk mengetik berita dia sudah bisa, untuk mengedit foto dia sudah bisa AI. Sekarang sudah bisa semua. Cuman saya dikatakan sering tidak juga. Beberapa kali menggunakan AI kan. Jadi saya memang ini kayak gimana kan belajar juga AI. Tapi enggak 100% saya terima itu Dek. Ada yang saya koreksi, ini berarti ada kekeliruan juga kayak gitu. Jadi enggak bisa kita jadikan patokan juga 100% karena kalau bahasa anak zaman kini itu ada tipunya di situ. Iya. Ada kesalahan. Kalau kita enggak teliti lebih detail nanti cuman memang kalau saya ukur waktunya, misal saya ngetik satu berita itu saya bisa ngetik 15 menit. AI itu bisa mengerjakan itu kurang dari 5 detik misalnya kan. Yeah. Tapi saya pernah coba kan, saya koreksi juga. Saya koreksi kemudian tapi memang lebih cepat menggunakan AI tadi juga kayak gitu, balik-baliknya. Itu. Tapi itu isinya tuh valid nggak Pak sama apa yang kita cari? Itu tadi Dek, maksudnya akurasi datanya sering keliru. Misalnya saya pernah coba kayak gini, saya buat berita wali kota menghadirin. Di AI itu keluar cuman wakil wali kota. Mungkin dia terkonek di Google pada waktu itu kan pernah wali kota kita menjabat wakil. Salah, itu harus dirubah semua. Kalau saya mentah-mentah langsung saya ambil, saya copy kemudian saya ini. Jadi itulah tadi saya juga sampai saat ini juga masih dominan saya menggunakan ketikan saya sendiri juga. Untuk ini misalnya untuk memudahkan pekerjaan. Memang beberapa saya menggunakan AI juga untuk mencoba pernah kan ini. Jadi memang memudahkan tapi tidak bisa kita ambil 100%. Harus ada proses editing dari kita juga. Kalau langsung kita telan mentah-mentah itu tadi. Salah. Kesalahannya juga bisa fatal kayak gitu kan. Kayak gitu seperti tadi wali kota masih disebutnya wakil kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke AI nih, Pak. Di mana AI sangat sering digunakan, bahkan tadi yang kata Abang udah bisa mengedit foto, bisa menulis, merekam suara, bahkan sudah bisa mengelola informasi gitu. Menurut Bang Perdi nih, apakah AI akan menjadi alat yang memperkuat kerja jurnalis atau justru menjadi ancaman terhadap profesi jurnalis di masa depan? Jadi kalau untuk itu tadi kan, kalau saya memandangnya dari kacamata positif. Mengapa itu tadi saya bilang, saya hidup di era yang memang saya menyaksikan dulunya perkembangan tidak sepesat ini kayak gitu kan. Sampai saat hari ini sudah sepesat ini perkembangan di dunia media kayak gini kan. Saya berpikir bahwa ke depan juga ini harus tetap menjadi kolaborasi kayak gitu deh. Jadi memang walaupun AI sudah bisa menyelesaikan semua pekerjaan ini, tapi itu tadi yang saya sampaikan juga masih tetap membutuhkan koreksi dari kita manusia. Karena kenapa tadi kalau kita 100% karena itu kan ya teknologi dia kan tidak mempunyai ini kan, mungkin ada kekeliruan dari yang proses ininya, kalau tidak kita koreksi dia akan salah. Saya berpikir bahwa ke depan memang ini harus menjadi harus menjadi penyanding tadi,
nggak bisa kita tinggalkan. Memang dunianya sudah seperti itu kayak gitu. Nggak bisa kita tinggalkan karena memang dunianya sudah seperti itu. Kalau kita tidak menggunakan AI juga, tidak memanfaatkan AI, kita juga ini. Tapi saya berpikir juga ke depan, saya meyakini tidak mungkin 100% seluruh pekerjaan itu diselesaikan oleh AI. Karena itu tadi ada memang beberapa hal yang memang harus manusia tetap menjadi ininya, koreksinya kayak gitu. Itu. Terakhir nih Bang, melihat perkembangan AI yang semakin cepat, menurut Abang nih, seperti apa masa depan profesi jurnalis dan media dalam 5-10 tahun ke depan? Dan keterampilan apa yang harus mulai dipersiapkan oleh kami mahasiswa FISIP agar tidak kalah dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini Bang? Jadi kalau untuk itu tadi sudah saya jawab ya, kalau untuk ke depan memang teknologi ini pasti semakin pesat berkembangnya. Tapi yakinlah peran manusia tetap dibutuhkan di sana. Jadi yang harus kita kembangkan yang pertama itu memang skill. Nah kemudian yang kedua yang harus kita butuhkan itu kalau saya katakan itu daya kritis. Mengapa saya katakan daya kritis? Karena sopan santun yang dibutuhkan di era saat ini itu daya kritis. Jadi Gen Z sudah harus memahami itu. Jadi sopan santun yang paling utama di era saat ini itu daya kritis. Jadi misalnya Niken ketemu dengan abang, bang salam, itu sopan santun. Tapi lebih tinggi dari itu yang dibutuhkan di era saat ini adalah daya kritis. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena daya kritis inilah yang harus kita butuhkan. Kalau kita tidak mempertanyakan sesuatu, kita menerima mentah-mentah, tidak ada memiliki daya kritis di era saat ini, kita akan tergerus deh. Itu tadi. Hadir AI, kita telan mentah-mentah, kita ambil bulat-bulat misalnya kan. Nah, jadi kita harus memahami kita nih user. Jadi kita harus bisa. Nah, itu tadi daya kritis tadi. Itu ketika kita tidak memiliki daya kritis tadi, kita sulit itu deh. Itu dan bukan menjadi dalam tanda kutip musuh atau pesaing, bukan, penyanding kalau bahasa Bang tadi. Memang harus bersanding kayak gitu kan. Itu sampai ke pelaminan. Itu deh. Ya. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, kalau boleh Bang Perdi menitipkan satu pesan kepada kami nih mahasiswa yang sedang menghadapi perkembangan AI dan dunia digital yang begitu cepat. Pesan apa nih yang pengen Abang sampaikan untuk mahasiswa FISIP UNIF? Boleh menggunakan AI tapi tetap kritis. Itu tadi. Itu saja. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Nah, itulah tadi pesan dari Bang Perdi, teman-teman. Yang terakhir nih Pak, sebagai penutup sesi kita hari ini, boleh dong closing statement dari Abang? Closing statement terkait tema atau seperti apa nih? Iya, bebas terserah. Jadi itu tadi, kalau untuk pesan Abang juga lagi ya terhadap adik-adik mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa, ini tetaplah belajar, kemudian nikmati, itu yang terpenting. Karena nggak terasa 4 tahun kan, waktu kita normal berkuliah, tiba-tiba sudah tamat, tiba-tiba sudah tua. Jadi yang paling penting di dalam menjalani seluruh rutinitas itu kita harus menikmati. Karena kalau untuk kayak gini, kalau untuk masalah, kemudian untuk kebahagiaan itu kan silih berganti. Jadi jangan pernah, misalnya kita saat ini sedang ada problem nih, ada masalah. Yakinlah, dulu kita juga pernah beberapa waktu mungkin punya masalah juga, tapi kan semuanya berlalu kayak gitu. Nah, jadi proses itu yang harus kita nikmati. Di balik setiap kejadian itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran, dan disitulah jadi dinikmati setiap proses, entahkah itu suka, duka, dinikmati. Itulah yang bakal membentuk kita untuk ke depan menjadi pribadi yang lebih kuat kayak gitu. Jadi dinikmati. Misalnya kalau mau tamat nanti kan, misalnya pusing mikirin skripsi, yakinlah ketika kita jalani itu tadi juga pesan pentingnya harus dijalani, harus dihadapi, pasti akan selesai gitu kan. Jadi nantinya hal-hal yang ketika kita sudah berada di waktu yang ke depan, hal-hal yang dulunya kita anggap sulit, sebuah problem, itu bisa jadi suatu cerita deh. Suatu cerita, oh kita bisa pernah melalui itu, kayak gitu.
jangan berhenti di situ. Itu. Nah, ini Gen Z juga pesan Abang, jangan berhenti di situ, harus terus berjalan kayak gitu. Itu aja. Baik, terima kasih ya Bang atas waktu, pengalaman, dan perspektif yang telah Bang bagikan hari ini. Dari perbincangan kita belajar bahwa AI dan digitalisasi bukan hal yang harus ditakuti, tetapi kita manfaatkan dengan tetap menjaga integritas, etika, dan tanggung jawab. Karena teknologi boleh semakin cepat, informasi boleh semakin deras, tetapi kebenaran tetap membutuhkan manusia yang ingin mencarinya. Benar. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bang Perdi, sungguh luar biasa bisa mendapat kesempatan berbincang dengan Abang. Dan untuk teman-teman yang menonton, semoga episode ini menginspirasi kalian untuk terus berkarya, berdampak, dan tidak berhenti untuk bermimpi besar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alumni Podcast Inspiratif. Solidaritas, inspiratif, aktual, partisipatif.